Triseti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini telah diputuskan atau diketuk palu hakim atas pengajuan pra-peradilan dari pihak PH Pak Rohman Hidayat versus penyelidikan daripada Polda Jabar. Sebetulnya ketika kita mengamati sesuatu persoalan terkhususnya pidana ataupun kasus crime lainnya atau kriminal lainnya, kita harus jernih sehingga kita bisa melihat sesuatu hal berdasarkan logika dan nalar yang benar, bukan terbawa oleh perasaan ingin dukung-mendukung, ingin apalagi namanya itu, entahlah, Abah tidak pahami. Dan sesuai dengan apa yang telah Abah bahasakan di video lalu, itu Abah sudah bahasakan yang paling siap berkasnya itulah yang akan memenangi persoalan. Abah pakai bahasa memenangi karena kenapa? Karena tidak ada lagi kosakata bahasa yang bisa enak dipakai, dan memang ini adalah dua kubu yang berhadapan antara kubu PH dan kubu penyidik dari Polda Jabar, di mana secara real dan nyata, secara berdasarkan SOP Perkap dan undang-undang, dan secara uji material yang dilakukan secara cepat oleh majelis hakim berdasarkan berkas-berkas yang masuk dari kedua yang saling berhadapan hukum, yaitu PH Pak Rohman Hidayat sebagai pemohon pra-peradilan dan pihak yang termohon yaitu pihak Polda Jabar. Akhirnya memang betul apa yang telah dibahasakan oleh Abah di video lalu adalah permohonan PH Pak Rohman Hidayat itu ditolak. Sebatas daripada apa maksudnya Pak Rohman mengajukan pra-peradilan, pra-peradilan ini seperti telah Abah bahasakan di video Abah yang lalu-lalu adalah pemanasan, artinya sebelum yang sebenarnya dilakukan pengadilan sebenarnya. Karena pengadilan yang sebenarnya adalah ketika kejaksaan telah menerima seluruh berkas atau alias yang disebut namanya P21. Itu artinya kelengkapan berkas sudah full. Lalu dikembalikan berdasarkan info kemarin, lalu akan dipersiapkan kembali. Pertanyaannya juga adalah apakah pihak Polda Jabar telah melengkapi berkas tersebut sehingga full menjadi P21. Ya, untuk mengembalikan berkas itu namanya ada P19, P20 untuk diuji lagi, lalu P21-nya. Ya, intinya yang Abah lihat berdasarkan pengamatan, bila hal ini terjadi ke depannya, kalau memang ini adalah salah satu strategi dari PH Pak Rohman untuk melihat berkas-berkas Polda Jabar yang tidak bisa diakses ke umum, boleh Abah katakan bisa saja iya, bisa saja juga tidak. Karena kenapa? Keterbukaan informasi memang Abah akui tidak dilakukan oleh Polda Jabar. Karena berulang-ulang juga Abah mengatakan di video Abah, ketika informasi itu berdasarkan undang-undang KIP, ini Abah ulang, undang-undang KIP tidak membuat kasus ini menjadi rawan untuk tersangka untuk bisa menjadi diterpidanakan, wajar tidak diungkapkan.
Tapi bila tidak mengarah ke sana, wajar juga berdasarkan aturan dan undang-undangnya dibukakan informasi sehingga tidak ada miscommunication dan juga publik ini melihat bahwa jalannya daripada hukum ini adalah benar. Ini saran Abah sebagai pengamat, sebagai juga ya apalah, orang bodoh aja lah yang gelarnya SDTT. Jadi di sini kalau Abah dan mungkin orang-orang juga sangat memahami hukum akan melihat bahwa kedepannya ini pertarungan ini kalau memang berdasarkan daripada PH Pak Rohman Hidayat itu bahwa ingin melihat berkas-berkasnya Polda Jabar, ya mudah-mudahan tidak mengecewakan lagi dan betul-betul seru. Kenapa Abah bilang betul-betul seru? Karena di sini mempertaruhkan nyawa. Nyawa yang telah Abah bahasakan di video lalu adalah nyawa orang yang ditersangkakan untuk menjadi terdakwa dalam suatu tindak pidana hukum dengan hukuman terberat adalah 340. Artinya mati. Ketawa. Ya, karena apa? Memang orang suka ketawa kalau ngadapin yang berat-berat. Karena hidup ini udah berat-berat gitu. Harapan Abah ulang kembali, walaupun sudah Abah ulang-ulang di video-video Abah yang lalu, bahwa hukum itu bagaimana menjadi panglima yang bijaksana, tegas dan bijaksana, dan tidak niku-niku. Memutuskan yang salah, ya salah. Memutuskan yang benar, ya benar. Jangan ada trik-intrik seperti di kasus Sambo. Itu ditiru di kasus Subang ini. Karena kenapa? Karena ini akan membuat efek yang sangat sensasionalnya nanti adalah perkembangan daerah tersebut. Bukan cuma pribadi, daerah tersebut dan juga daerah provinsinya. Dan yang utamanya adalah nama baik, kepercayaan hukum kepada hukum dan pelaku penegak hukumnya. Itu apakah akan meningkat atau akan menjadi menurun? Ketika kita pelajari dari kasus Sambo kemarin, terbukti kepercayaan rakyat menurun. Jadi tinggal pilihan saja, apakah mau kepercayaan rakyat meningkat atau menurun. Yang berarti intinya ketika kepercayaan rakyat menurun, ya boleh juga nanti rakyat akan meminta bahwa dana-dana yang masuk untuk para penegak hukum ini juga diturunkan, gajinya juga diturunkan. Tapi ketika kepercayaan meningkat, boleh juga rakyat akan meminta, wah ini adalah para penegak hukum yang baik. Boleh ini. Pasti dimintakan juga gajinya naik. Asal jangan sudah baik menjadi buruk lagi, lalu buruk menjadi baik lagi. Tetap konstan dengan kebaikannya. Karena yang dipertaruhkan itu tadi sudah bilang adalah daerah, itu paling kecil. Pertaruhan besarnya selain organisasinya adalah negara. Karena ini adalah beredar di internet, negara luar itu bisa melihat perkembangan apa sih di dalam penegakan hukum negara Indonesia. Itu yang perlu diingat. Itu yang perlu diingat. Ini bahasa Abah sepertinya tidak pernah diungkapkan oleh tokoh-tokoh nasional, pengamat nasional yang biasa dipanggil oleh TV-TV nasional. Aduh. Biasanya ya pengamat militer saja yang terkenal KONI aja nggak pernah mengatakan seperti ini. Dari kasus kecil loh. Karena selalu melihatnya dari sisi luar. Nyindir-nyindir dikit nggak apa-apa kan. Ya, harapan di kasus Subang ini
Seperti itu aja. Memang kalau memang ada berkas, pertama poin-poinnya adalah lengkapilah berkas, sempurnakan berkas sesuai dengan peraturan dan undang-undang, SOP, peraturan dan undang-undang. Lalu kedua, raihlah yang namanya kepercayaan rakyat, karena kasus ini adalah kasus yang sudah sangat lama sekali. Abah mengharapkan Polda Jabar sebagai daerah yang dekat dengan pusat saat ini, yaitu di Jakarta, hanya jarak berapa puluh kilo saja, bisa dilalui jalan darat, tidak perlu pakai laut dan udara, menjadi salah satu polda terdekat yang menjadi pilot proyek perubahan atau transisi Polri ke arah yang lebih baik. Makanya Abah bilang, bahasakan di video Abah lalu, ini momen dari pertarungan Sambo yang terpindah seolah-olah ke Subang, dan ternyata memang ada oknum yang sudah diakui oleh pihak Polda Jabar. Kalau untuk di pemberitaan dan informasinya adalah OOJ, Obstruction of Justice lah. Balelol nih Abang ngomong. Karena mau ngerokok. Karena kalau siaran di videonya YouTube boleh ngerokok nih. Makanya itu enaknya Abang pakai YouTube dibandingkan yang lain sosmed, terutama TikTok, karena kalau TikTok itu pakai kedengaran saja suara anak kecil nangis sudah nggak boleh, apalagi ngerokok. Aduh. Inilah seninya untuk bicara. Bagi pencinta rokok, kalau yang bukan pecinta rokok pasti membantah itu. Ya itulah yang namanya jadi batuk. Aduh, mau ketawa ditahan tapi ketawa akhirnya batuk. Ya. Mungkin nggak ada lagi lah bahasa, karena kita akan mengamati lagi pertarungan sebenarnya, yaitu terpusat sekarang kembali kepada persiapan Polda Jabar. Apakah memang berkas itu betul-betul ada atau tidak, itu akan terlihat ketika P21 itu betul-betul sudah keterima, yaitu P21 oleh Kejaksaan. Dan kita akan lihat apakah ada nanti bantahan-bantahan di dalam persidangan yang akan dilakukan PH Rohman dengan kartu trufnya. Karena dari bahasa saat ini, hari ini, ada sesuatu hal yang berhasil dilakukan oleh PH Pak Rohman, yaitu melihat berkas-berkas yang selama ini tersembunyikan. Kita lihat saja. Dan ingat, ini adalah mempertaruhkan nyawanya seseorang dan sekelompok orang. Karena begitu terpidanakan, dari mulai tersangka, terdakwa, dan terpidanakan dengan pasalnya 340, ada konsekuensi bukan saja hukum tapi moral dan juga amal, ketika setiap manusia yang melakukan sesuatu hal di dunia ini akan terjawab ketika sudah berpindah, bukan lagi di dunia. Mungkin ini saja video Abah Davi. Kenapa Abah Davi tidak melakukan pola-pola seperti waktu dulu masih di Sulawesi, yaitu sebagai jurnalis atau sebagai walaupun ada ininya, karena memang Abah melihat pola ini lebih efisien bagi Abah saat ini ada di Bandung. Dan memang Abah mungkin juga ya sekalian Abah bahasakan di video ini, ada pendirian hukum perusahaan jurnalis dan ada pendirian hukum lembaga yang memang Abah sedang cari siapa yang bisa memegang mengurus suatu perusahaan, siapa yang bisa memegang urusan kelembagaan. Yang Abah harap akan sama seperti yang
dilakukan di Indonesia Timur, yaitu adalah yang benar ya benar, yang salah ya salah. Seperti itu. Dengan moto yang tetap Abah selalu bahasakan, Gemah Ripah Loh Jinawi, artinya Gemah Ripah Loh Jinawi. Kita ya, bahasa paling simpelnya adalah sama-sama kita senang. Baik diri kita, orang lain, daerah, dan negara kita. Mungkin sekian dulu video Abah Davi ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Davi, berjumpa kembali di video Abah Davi berikutnya. Jangan lupa di subscribe, like, dan tolong di share agar sampai ke para pimpinan terkait. Bye bye.